Republik ini tanpa Jokowi dan Prabowo akan baik-baik saja. Jadi jangan rusak opinimu, jangan rusak pikiranmu, jangan rusak hatimu dengan narasi yang dibangun bahwa seolah-olah tanpa rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi bangsa ini akan rusak, bangsa ini akan hancur, bangsa ini akan mundur, pembangunan akan mundur kembali. Saya katakan tidak. Tetapi ingatlah, karena pasangan Prabowo Gibran, saya harus katakan mereka lahir dari sebuah proses yang tidak bermartabat. Merekayasa hukum dan sebuah nepotisme keluarga. Jangan sampai bangsa kita mengalami kemunduran. Untuk sahabat-sahabat saya, relawan, pendukung, masyarakat, simpatisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya harus menyampaikan pesan yang kuat kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman, sahabat dimanapun kini berada. Pesan saya, jangan serahkan alam bawah sadarmu kepada pengaruh propaganda-propaganda opini negatif yang buruk. Jangan serahkan juga alam sadarmu kepada ketakutan, kepada kelemahan, dan menggiring teman-teman menjadi kehilangan semangat. Propaganda yang terus dikembangkan oleh pihak kompetitor kita, tujuannya melemahkan semangat teman-teman di lapangan. Bagaimana cara mereka? Mereka membangun opini dengan lembaga-lembaga survei dan data-data serta informasi yang bahkan menyesatkan. Teman-teman dicekoki dengan informasi yang membuat kawan-kawan di lapangan kehilangan semangat berjuang. Itulah perang propaganda opini. Dan ini harus kita lawan. Bagaimana melawannya? Abaikan semua itu hasil lembaga survei, yakinkan dirimu dan terus turun ke lapangan. Menyentuh masyarakat di bawah, sampaikan kepada mereka bahwa negara tidak boleh dipimpin oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan kekuasaan tanpa berpikir tentang nasib masa depan bangsa ke depan. Negara harus dipimpin oleh tangan-tangan yang handal, tangan-tangan yang memiliki kapasitas, tangan-tangan yang memiliki kualitas. Sampaikan kepada masyarakat siapa yang memang layak memimpin bangsa ini ke depan. Jangan kawan-kawan di lapangan menjadi lemah, letih, lesu karena perang propaganda opini. Mereka membunuh cara-cara kita untuk membangun semangat dengan menyampaikan informasi-informasi yang melemahkan. Mereka berbicara seolah-olah ini akan satu putaran. Mereka berbicara seolah-olah mereka sudah menang. Mereka berbicara seolah-olah sudah pasti mereka akan menang, mengalahkan semua kandidat. Mereka seolah-olah sudah menguasai republik ini dengan kekuatan yang mereka miliki. Saya harus katakan tidak. Mereka hanya sedang ingin teman-teman di lapangan menjadi kehilangan semangat, menjadi kehilangan kekuatan dengan meragukan diri sendiri. Bagaimana kita akan memenangkan pertarungan ini kalau kita ragu bahwa kita adalah pemenang? Bagaimana kita akan memenangkan pilpres ini kalau kita tidak yakin bahwa kita adalah lebih kuat? Jangan biarkan pikiran dan hatimu diracuni oleh informasi-informasi yang mereka sebar untuk melemahkan semangat kita di lapangan. Ingat, pilpres ini, pemilu kali ini, rakyat di bawahlah yang menentukan. Mereka pemilik suara, mereka yang harus kita dekati, mereka yang harus kita temui. Turun tanpa pamrih. Jangan menunggu perintah, jangan menunggu komando. Komando dirimu, saya harus turun, saya harus turun, saya harus datangi masyarakat. Sampaikan itu di dalam hati dan pikiranmu. Maka percayalah, kita pasti akan meraup suara menggiring masyarakat ini kepada jalan politik yang benar. Kita akan membawa masyarakat ini kepada jalan kebangsaan yang benar. Bukan jalan yang merekayasa hukum untuk berkuasa. Bukan jalan nepotisme untuk berkuasa. Negara tidak akan pernah berhasil dan negara akan gagal bila dipimpin oleh tangan-tangan yang lahir dari proses rekayasa hukum, mengakali hukum, memanipulasi hukum, dan dari proses nepotisme keluarga. Sampaikan itu kepada masyarakat di bawah. Ingat teman-teman, sahabat relawan semua, dimanapun kalian berada, jangan menunggu, jangan terlena, jangan bertanya, saya harus apa, saya harus bagaimana, saya harus melakukan apa. Jangan pertanyakan itu. Tetapi
tanamkan kepada dirimu, saya harus turun ke bawah untuk menjaga bangsa ini ke depan dipimpin oleh tangan-tangan yang mampu, berkualitas, berkapasitas, dan bukan dipimpin oleh tangan-tangan yang lahir dari sebuah ketidakjujuran. Masyarakat kita adalah masyarakat yang mencintai kejujuran. Masyarakat kita adalah masyarakat yang membenci kebohongan. Sampaikanlah itu kepada masyarakat. Turun, bekerjalah. Jangan menunggu-nunggu harus diperintah. Jangan menunggu harus disuruh. Tunggu semua. Apa yang akan terjadi? Kita kehilangan momen, kita kehilangan waktu, kita kehilangan segalanya. Dari hari ini, dari sekarang. Turunlah. Temui masyarakat di bawah. Temui tetanggamu, datangi mereka. Kemarin saya bertemu dengan Bu Atiko. Berbicara singkat. Saya menemukan semangat yang luar biasa dalam diri beliau. Dan saya pun bersemangat. Dan saya ingin menularkan semangat ini kepada teman-teman semua. Bangkit. Bangun dari tempat dudukmu. Bangun dari dudukmu. Jangan lagi menunggu. Turun hari ini. Gelorakan semangatmu bahwa kitalah yang akan menjaga bangsa ini ke depan. Supaya tidak dicaplok, tidak dikuasai oleh tangan-tangan yang hanya ingin berkuasa tanpa memikirkan masa depan bangsa. Kita yang akan menjaga bangsa ini. Kita yang akan mengawal republik ini. Kita yang akan menggiring dan menundukkan pemimpin yang memang diinginkan oleh rakyat. Bukan pemimpin yang diinginkan oleh kekuasaan. Bukan pemimpin yang diinginkan oleh tangan hanya 1-2 orang. Republik ini tanpa Jokowi dan Prabowo akan baik-baik saja. Jadi jangan rusak opinimu, jangan rusak pikiranmu, jangan rusak hatimu dengan narasi yang dibangun bahwa seolah-olah tanpa rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi bangsa ini akan rusak, bangsa ini akan hancur, bangsa ini akan mundur, pembangunan akan mundur kembali. Saya katakan tidak. Tetapi ingatlah, di tangan-tangan orang baik, di tangan-tangan orang yang mampu, di tangan-tangan orang yang memiliki kapasitas kualitas membangun bangsa, Indonesia akan maju. Apa yang kamu pilih? Menyerahkan kekuasaan ini ke tangan-tangan yang melalui lahir dari rekayasa hukum dan nepotisme? Atau menyerahkan kepemimpinan bangsa ini ke tangan-tangan yang memang lahir dari rakyat, lahir dari kehendak rakyat, lahir dari keinginan rakyat, dan lahir bercita-cita untuk bangsa dan negara? Kita mengenal sosok Pak Mahfud, kita mengenal sosok Pak Ganjar. Pasangan inilah yang akan membawa kita ke depan jauh lebih baik dari apa yang sudah ada sekarang. Jadi ketika ada opini yang dikembangkan di lapangan bahwa rekonsiliasi atas nama rekonsiliasi Jokowi Prabowo, Indonesia akan maju dan baik-baik saja, saya katakan tidak. Karena pasangan Prabowo Gibran, saya harus katakan mereka lahir dari sebuah proses yang tidak bermartabat. Merekayasa hukum dan sebuah nepotisme keluarga. Jangan sampai bangsa kita mengalami kemunduran. Jangan lemah. Semangatlah untuk teman-teman relawan dimanapun kini kalian berada. Saya tegaskan sekali lagi. Bangkit dari tempat dudukmu, temui masyarakat, datangi masyarakat di bawah. Ajak mereka untuk bersama-sama dengan kita menjaga, mengawal, merawat bangsa ini dengan memilih pemimpin yang memang mampu memimpin ke depan lebih baik. Bukan memilih orang-orang yang sudah gagal dan lebih buruk. Ingatlah ini. Sekali lagi saya pesankan, bangkit sekarang, gelorakan semangatmu. Bangkit, terus, bekerjalah. Jangan menunggu komando, tetapi komandolah dirimu untuk segera turun menemui masyarakat di bawah. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.